Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Yayasan Amir As-Siddiqi, ada Ustazah Rahmi, juga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya banggakan seluruh pengajar Sekolah Islam Terpadu As-Siddiqi, juga ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah Allah sempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang begitu banyak pada kita semua. Dan ternyata nikmat Allah begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian, sampai Allah kemudian menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Contoh yang paling ringan aja, kemarin mati lampu aja, udah luar biasa ya. Udah yang pakai obat nyamuk elektrik gitu kan nggak bisa ngidupin, yang biasa pakai AC, punya anak kecil terpaksa kipas-kipas, yang punya ya begitu banyak lah. Dan sekedar mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, di belahan bumi yang lain ada saudara kita yang hari-hari itu, bahkan hari-hari mereka kelaparan, tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak gitu kan. Hingga jangan sampai kita kemudian melupakan mereka dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang fikih Id, yang itu mencakup tentang bagaimana takbirannya, sholatnya, jalan ke masjidnya dan lain sebagainya. Kalau untuk kurban, mohon maaf, Ustaz Muntasir tidak ada di sini gitu kan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ada 3 hari raya. Hari raya pertama adalah hari Jumat. Sebagaimana Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna yaumal jum'ati yaumul id. Sungguhnya hari Jumat itu adalah hari lebaran. Fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum. Jangan jadikan hari lebaran kalian hari puasa kalian. Maka di dalam Islam kita tidak boleh berpuasa mengkhususkan hari Jumat. Jadi kalau hanya hari Jumat nggak boleh, atau hari Sabtu saja. Illa antasumu qablahu au ba'dahu, kecuali yang kalian berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Dan ini kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Satu hari beliau lagi di rumah, Nabi kemudian datang dan bertanya, apakah kamu puasa? Beliau menjawab iya, dan hari itu hari Jumat. Dan Nabi kemudian bertanya, apakah Anda kemarin berpuasa? Kata beliau tidak. Apakah kamu mau puasa, ada rencana besok mau puasa? Beliau menjawab tidak. Nabi kemudian bersabda kepada Ibunda Maimunah, batalkan puasamu ya. Batalkan puasamu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua dan yang ketiga adalah Idul Fitri dan Idul Adha, yang sama-sama kita ketahui. Dan ini ada hadisnya kita temukan di Abi Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan lain sebagainya. Adapun Bapak Ibu sekalian, hikmah dari Id adalah bahwa setiap bangsa mempunyai hari khusus untuk bergembira, untuk makan dan minum, berhias, pakai baju baru, pakai baju bagus, keluar rumah dengan segala kemeriahannya. Ada hari Hanukkah, ada hari raya Yom Kippur untuk orang Yahudi, ada Paskah untuk orang Kristen, sampai mereka bikin telur Paskah yang diwarnain, kemudian anak-anak kecil nyari telur ini dan mereka lomba banyak-banyakan. Ada juga hari Hanukkah, hari Halloween, hari Halloween di mana mereka meyakini bahwa di tanggal itu para roh keluar. Maka untuk nakutin mereka pakai kostum-kostum yang menakutkan, kemudian datang ke setiap rumah, ngetok pintu, kemudian anak-anak kecil akan bertanya mau ditakutin atau ngasih permen gitu kan. Dan mereka banyak-banyakan permen. Ada juga festival cahaya bagi orang Hindu. Di Persia ada hari raya Nairus, yang itu diadakan di hari pertama musim semi. Jadi semua bangsa, semua suku, semua agama itu punya hari raya. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang Ansor, orang-orang Madinah
itu punya 2 hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan diri mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Sesungguhnya kalian punya 2 hari yang kalian bermain di sana. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian 2 hari tersebut dengan yang lebih baik dari itu, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan kegembiraan, maka akan banyak hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengumandangkan takbir. Takbir itu untuk Idul Adha itu disunahkan untuk mengumandangkan takbir dari malam Idul Adha. Nanti ada perbedaan di kalangan ulama. Dan itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya di masjid, bisa di rumah, di jalan-jalan, bahkan di pasar ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian lagi goreng lagi masak rendang buat lebaran gitu kan, sambil takbiran bagus. Yang kedua, disunahkan untuk melakukan takbiran saat berjalan ke masjid. Jadi jangan pas lagi jalan ke masjid ketemu tetangga kiri kanannya nanya gitu kan, masak apa hari ini, bumbu rendangnya lah siap belum, tusuk satenya lah dibeli belum, atau beli arangnya di mana kalau dapat daging gitu ya. Jangan itu yang ditanyakan, tapi hendaknya bertakbir menuju tempat sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur padanya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, perempuan disunahkan dengan takbiran tapi suaranya direndahkan. Sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah bahwa perempuan juga bertakbir. Ini takbirannya. Di Idul Fitri dan Idul Adha itu ada 3 takbir. Tapi Idul Fitri hanya 2 takbirnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, takbir mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Dan yang ketiga, takbir zawaid. Takbir mutlak itu tidak terikat dengan sholat. Maaf, ada yang menyebut sholat fardu, ada yang mengatakan sholat fardu dan sholat sunnah ya. Itu takbir mutlak, jadi kapan saja. Adapun takbir muqayyad itu dilakukan setelah sholat fardu dan sholat sunnah untuk sebagian mazhab. Adapun yang ketiga Bapak Ibu sekalian, takbirnya dilakukan ketika sholat id ya. Ini takbirannya. Dan takbirannya Bapak Ibu sekalian, yang mutlak untuk Idul Adha itu dimulakan dari awal Zulhijjah. Jadi tanggal 1 Zulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak tahmid, takbir, dan tahlil ya. Takbir, tahmid, dan tahlil. Ini takbirannya dari tanggal 1. Begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, perbanyaklah takbirannya. Adapun Bapak Ibu sekalian, untuk takbir muqayyad menurut sebagian mazhab itu dimulakan sejak sholat subuh di hari Arafah atau tanggal 9 menurut mazhab Hambali dan banyak ulama yang lain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Ustaz, dulu waktu kecil kayaknya orang-orang dulu tuh tanggal 9 sudah nyetel takbiran, kenapa sekarang kok malam Id baru takbiran? Nanti kita akan sebutkan perbedaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, takbir muqayyad itu berakhir ketika sholat asar di hari terakhir dari tasyrik di tanggal 13 Zulhijjah atau hari Sabtu untuk tahun ini. Dan Bapak Ibu sekalian, adapun takbir mutlak di Idul Fitri itu ketika Menteri Agama menyampaikan pengumuman bahwa besok Lebaran. Saat itulah Bapak Ibu sekalian ada takbir mutlak. Adapun takbir
takbirannya berakhir sampai imam menuju mimbar. Barulah takbirannya berhenti. Setelah itu sudah nggak ada takbiran. Jadi untuk salaman itu sudah nggak boleh lagi takbiran untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha masih boleh kita takbiran. Dan di Idul Fitri Bapak-Ibu sekalian tidak ada lagi takbiran selesai sholat. Ini letak perbedaannya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa takbiran di Idul Adha itu dari setelah maghrib bagi yang tidak berhaji. Adapun Hambali untuk takbir muqayyadnya itu dimulai sejak subuh dari 9 Zulhijjah. Jadi ini letak perbedaannya. Karena Syafi'i menganggap bahwa Idul Fitri sama dengan Idul Adha bagi orang yang tidak berangkat haji. Adapun lafal takbirannya Bapak-Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Nabi SAW itu hanya Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa lafal takbirnya hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Syafi'i boleh menambahkan lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ini Bapak-Ibu sekalian awalnya. Namun kemudian ketika berkembang maka di umat Islam ada 3 jenis lafal takbiran. Jadi sama kayak baca ta'awudz. Ta'awudz itu kan ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kenapa ada perbedaan ini Bapak-Ibu sekalian? Karena memang tidak ada yang baku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini takbirannya. Yang pertama itu 2 Allahu Akbarnya 2 di awal, 2 di akhir. Jadi kalau misalnya kok di Saudi seperti ini banyak memang di Saudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Saya takbiran sangkai nanti lebaran gitu ya. Yang kedua Bapak sekalian, 3 di pangkal, 3 di ujung. Ya, 3 di pangkal, 3 di ujung. Jadi bukan ketambahan, memang ada 3. Namun yang biasa di Indonesia itu yang paling bawah. 3 di pangkal, 2 di ujung gitu ya. Ini takbirannya. Jadi jangan kemudian protes gitu. Kok kebanyakan kok kedikitan gitu ya. Memang ada pendapat ulama terkait dengan takbiran ini. Boleh nggak takbir berjamaah? Para ulama berbeda pendapat dalam hukum takbir berjamaah. Tapi di Timur Tengah sih belum pernah saya temukan orang takbiran di masjid kayak kita, nggak ada gitu ya. Sampai pernah dulu anak Indonesia takbiran di kampus gitu ya, bang masjid kampus dimarahin sama dosen. Padahal pendapat pertama Bapak sekalian itu boleh hukumnya dan tidak bid'ah. Ya, kenapa pakai kalimat bid'ah ini? Emang sekarang udah banyak yang bid'ahnya gitu kan. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya mengatakan wa uhibbu izharat takbiri jama'atan wa furada. Aku suka takbiran itu dikuatkan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Baik Idul Fitri, fi lailatul fitri wa lailatin nahri, di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Yang kedua, Imam Malik juga mengatakan hal yang sama. Al-amru indana anna takbira fi ayyami tasyrik. Perkara yang kami ambil terkait dengan takbiran di hari tasyrik adalah dilakukan setelah selesai salat. Wa awwalu dzalika takbirul imam. Yang memulakannya adalah imam. Wan nasu ma'ahu. Dan makmumnya kemudian ngikutin setelahnya. Ini atau bersamanya juga sama ya. Ini dalil boleh takbiran. Emang ada dalilnya dari hadis Ustaz? Ada. Kita temukan bahwa dari hadis Ummu Atiyah
beliau mengatakan kunna nu'maru an nakhruja yaumal id. Kami diperintahkan untuk keluar di hari raya. Hatta nukhrijal bikra min hudriha. Sampai kami mengeluarkan para gadis dari pingitannya. Hatta nukhrijal hayyat fayakuna khalfan nas. Dan kami juga mengeluarkan atau menyuruh keluar wanita-wanita haid hingga mereka duduk di belakang manusia, fayukabbirna bitakbirihim, dan mereka bertakbir ngikutin takbir mereka. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita temukan bahwa mereka takbirannya bareng-bareng. Juga di lafal mukmin dari Imam Muslim, yukabbirna ma'an nas, mereka bertakbir bersama manusia. Ini Bapak Ibu sekalian hadisnya. Juga Umar bin Khattab takbiran setelah hari tasyrik. Hari pertama tasyrik keluar takbir dengan suara lantang, manusia ngikutin. Hari berikutnya beliau keluar lagi, manusia ngikutin. Di hari ketiga tasyriknya beliau keluar dan mengumandangkan takbir di jalan, manusia ngikutin juga. Sampai akhirnya kata hadisnya, takbir mereka itu terdengar dari rumah-rumah mereka, gitu kan? Saking banyaknya yang ngikutin takbirannya. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua Bapak sekalian mengatakan bid'ah, karena tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya mereka takbiran sendiri-sendiri. Mana yang benar Bapak sekalian? Sama-sama punya dalil. Jangan saling menyalahkan. Jadi kalau misalnya saya mengatakan ini bid'ah untuk saya sendiri, silakan. Tapi jangan nyalahin orang, karena memang ada dalilnya. Adapun Bapak Ibu sekalian, untuk takbir muqayyad itu dilakukan selesai sholat, baik sholat yang adaan dilakukan pada waktunya atau qadhaan yang sudah luput kemudian diganti, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau misalnya sholat duha, ya habis sholat duha takbiran dulu, baru lanjut yang lain ya. Jika lupa untuk takbir muqayyadnya Bapak sekalian, maka takbir itu tetap dilakukan walaupun waktunya jeda waktunya agak lama, dianjurkan untuk dilakukan agar makin banyak pahala kita dapatkan di waktu Idul Adha ini. Kapan selesainya Bapak Ibu sekalian? Selesainya kapan membaca takbir setelah sholat? Kalau yang muqayyad, yang hari 10, 11, 12 itu dilakukan sebelum zikir. Jadi assalamualaikum baru Allahu Akbar. Itu takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak seperti Idul Fitri, takbirannya selesai kita zikir. Jadi kalau misalnya zikirnya sampai doa, selesai doa baru takbiran ya. Dan untuk takbiran ini kayaknya keulang lagi. Untuk laki-laki suaranya dikuatkan, untuk perempuan maaf termasuk juga bencong, itu suaranya direndahkan. Saya mau nulis bencong gak enak sini ya. Tapi memang kalau bencong memang harus lebih direndahkan daripada laki-laki ya. Ini untuk takbirannya. Yang berikutnya Bapak sekalian, untuk sholat idnya. Di dalam Islam Bapak sekalian, sholat id itu pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa, sampai Nabi SAW menyuruh semua umat Islam untuk menghadiri. Bahkan wanita yang tidak sholat saja disuruh untuk keluar. Maka kata seorang ulama itu, kalau pengen tahu jumlah umat Islam, lihatlah saat lebaran. Tapi kalau mau lihat mukmin, orang yang beriman, lihatlah saat sholat subuh ya. Jadi kalau misalnya salat subuh 2 orang, berarti mukminnya 2 orang itulah gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sahabat juga melakukan itu
dan ini merupakan syiar Islam yang senantiasa harus kita agungkan. Sebagaimana hadis yang di pekan lalu sudah saya bacakan, ma min ayyamin, tidaklah di hari-hari al-amalu salihu fihinna habbu ilallah, beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai min hadzil ayyamil asyar, melebihi ibadah di 10 hari ini. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, walal jihad, tidak dengan jihad gimana? Nabi mengatakan walal jihad, tidak juga dengan jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, seorang yang keluar dari rumahnya bawa dirinya, bawa jiwanya, bawa hartanya, falam yarji bi syai'in, dan dia enggak balik bawa apa-apa, itulah yang bisa menyamai keutamaan ibadah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak ibadah di hari-hari ini, mumpung masih ada 2 hari ini. Hukum sholat id Bapak Ibu sekalian, ulama beda pendapat. Ya memang tidak disebutkan ya, makanya ulama beda pendapat berdasarkan yang mereka pahami dari nasnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, wajib ain, masing-masing personal wajib. Ini yang diambil oleh Imam Ahnaf. Beliau menyatakan bahwa orang yang berhalangan saja itu masih disuruh keluar, menunjukkan bahwa ini wajib. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sunnah muakkad, ini pendapat Imam Malik dan mayoritas Syafi'iyah. Jadi masing-masing kita dianjurkan dengan sangat. Adapun yang ketiga Bapak Ibu sekalian, fardu kifayah, kalau ada yang ngerjakan, yang lain jadi tidak wajib. Jadi kalau ada satu aja yang ngerjain sholat id, yang lain gak wajib lagi gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, dasarnya yang tulisan Arabnya kayaknya dibacain sama gak dibacain sama aja. Ngabisin waktu kata sebagian orang, Ustaz gak usah bacain yang Arabnya gitu kan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, diusahakan jangan sampai tidak melakukannya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, adakah sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat id? Jawabannya tidak ada. Kalaupun mau sholat duha, silakan dilakukan di rumah terlebih dahulu. Kalau di lapangan gimana? Adakah tahiyat lapangan? Ada yang mengatakan ada, ya. Masih pakai tahiyatul masjid. Jadi kalau datang di masjid tahiyatul masjid, kalau di lapangan tahiyatul lapangan, gitu ya. Tapi musola itu masjid, ya. Jadi langgar musola itu masjid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sholat tarawih di musola, tetap ada tahiyatul masjid. Karena ada yang nanya saya, Ustaz, langgar kan tahiyatul langgar? Nggak ada Ustaz dalam Islam. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita ini salah penamaan. Masjid itu ya musola. Musola itu yang ruangan kecil yang ada di rumah kita khusus untuk sholat, itu namanya musola, tempat sholat. Adapun yang pakai jamaah itu namanya jami. Jadi kalau masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Kalau musola namanya masjid, ya. Jadi ada sholat tahiyatul masjid walaupun dilanggar, gitu kan. Dan yang berikutnya Bapak sekalian, sholat mutlak boleh dilakukan sebelum atau sesudah sholat id apabila sudah lewat waktu haram. Tapi kalau nggak pernah sholat duha, janganlah kepedean sholat duha, gitu kan. Biar orang lihat, sholat duha, gitu kan. Itu Bapak sekalian terkait dengan sholat sunnahnya. Tempatnya disunnahkan dilakukan di lapangan, kecuali Masjidil Haram. Tapi kenapa di lapangan disunahkan? Agar yang tidak sholat bisa duduk di belakang. Beda dengan di masjid kan, masjid bingung juga. Masa duduk di luar sambil ngobrolin, duduk ujung-ujung takbiran, enggak, ngobrolin maksubah aja kan di luaran gitu kan. Kecuali kalau masjidnya menampung jumlah besar, maka Imam Syafi'i menganjurkan di masjid bukan di lapangan, ya.
Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan tempat sholatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sholatnya dilakukan ketika waktu haram sholat berakhir. Kapan Bapak? Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu sekalian, ada 5 waktu yang diharamkan. Masih ingat gak Bapak Ibu sekalian? Habis sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit. Yang ketiga, habis sholat asar. Yang keempat, saat matahari terbenam. Jadi untuk yang habis sholat asar, kalau dilakukan sholatnya sholat jamak takdim, zuhur dengan asar di waktu zuhur, misalnya dilakukan jam 1, habis sholat habis jam 1 itu udah nggak boleh lagi sholat, karena ini jadi waktu yang haram. Ya, karena dia tadi setelah sholat asar. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, saat matahari tepat berada di tengah. Bahasa hadisnya itu saat matahari tidak punya sinar matahari tidak punya bayangan. Ya, itu tidak diperbolehkan kecuali hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat bapak-bapak itu boleh sholat. Jadi orang-orang terdahulu itu begitu sampai masjid mereka sholat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya datang jam 11:30, dari 11:30 sampai khotib naik mimbar mereka sholat sunnah. Jadi bisa ratusan. Maka kita temukan kadangan Imam Malik itu kan sholat sunnahnya bisa 600 rakaat itu kan. Karena itu yang beliau lakukan. Untuk Idul Adha, sholat Idul Adhanya disegerakan. Adapun sholat Idul Fitri agak ditunda. Jadi kalau misalnya Idul Adha jam 7 kurang 1/4, Idul Fitri jam 7 atau jam 7 lewat dikit. Ini sunnahnya. Ini hadisnya. Begitu juga Bapak sekalian, saat sholat Id boleh menggunakan kalimat as-sholatu jami'ah. Ya. Walaupun Imam Atha bin Abi Robah yang di tulisan merah itu beliau mengatakan wala nida wala syai', tidak ada seruan, tidak ada penggunaan kalimat-kalimat lain untuk menyuruh orang berdiri. Namun menurut Imam Syafi'i diperbolehkan menggunakan kalimat as-sholatu jami'ah agar jamaahnya mulai siap-siap berdiri, karena dikiaskan untuk sholat kusuf atau sholat gerhana. Dan Bapak Ibu sekalian, sholat Id khutbahnya dilakukan setelah sholat. Khutbahnya dilakukan setelah sholat. Sebagaimana hadisnya dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Kata Ibnu Abbas, aku sholat bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka semua sholatnya sebelum sholat terlebih dahulu sebelum khutbah. Ya. Adapun Bapak Ibu sekalian, dalam sholat Id ada takbir tambahan. Ya. Hukum takbir tambahan ini hanya sunnah, bukan rukun. Jadi kalau tertinggal nggak masalah. Ya. Sholatnya tetap sah. Untuk sholatnya Bapak Ibu sekalian, takbir di rakaat pertama 7, 8 bersama takbiratul ihram. Dan kedua, di rakaat kedua itu 5 kali di takbir selain takbir perpindahan. Ya. Dan di antara takbir itu ada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk takbirnya sendiri ulama selisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa takbirnya sambil ngangkat tangan. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Adapun pendapat yang kedua, yang namanya takbir itu hanya mulut saja. Jadi tangannya tetap di tempatnya. Jadi begitu takbir ya mulutnya saja Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Agar kita tidak berburuk sangka sama sebelah, gitu kan? Kok tangannya nggak diangkat? Aliran mana pula ini kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, memang semua ada,
gitu ya. Setelah takbiratul ihram kita takbir 7 kali. Nanti setelah sujud di rakaat kedua sebelum baca Fatihah takbir lagi 5 kali. Begitu imamnya yang namanya grogi ya Bapak sekalian, begitu takbir langsung baca Fatihah dia. Diteriakin dari belakang, "Woi imam, mana takbir tadi?" Hingga akhirnya imamnya ketawa dan akhirnya mengulangi lagi sholatnya. Jadi Bapak sekalian, jadi kalau takbir biasanya itu yang terlupa itu takbir yang kedua biasanya. Karena saya pernah ngalamin gitu ya. Jadi nggak perlu subhanallah subhanallah, tetap aja lanjut. Gimana nanti pahala sholatnya? Agak kurang memang karena tidak bertasbih. Kalau terlambat, imamnya sudah selesai takbir, nggak usah takbir. Jadi begitu datang misalnya orang sudah mulai begitu kita nyampe, imam sudah baca Fatihah, ya sudah tinggal takbiratul ihram, sudah gitu ya. Jadi nggak perlu nih. Begitu imamnya alhamdulillahirabbil alamin kita sibuk gini ya. Enggak perlu ya. Yang berikutnya Bapak sekalian, ini kalau telatnya benar-benar telat ini. Begitu datang imam sudah tinggal tahiyat akhir atau sudah bangkit dari ruku. Kan hadisnya kan man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Barang siapa yang ikut bersama imam ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Ingat rukunya bersama imam. Saya yang sering ketemu itu apa? Rukunya bersama makmum. Udah terhitung 1. Imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya masih ruku, dia ikutan ruku. Nah ini Bapak sekalian tidak terhitung karena imamnya sudah tegak. Jadi imamnya itu Bapak sekalian ya, dia bahasa Imam Nawawi menyampaikan dia dapat rukuk bersama imam dan baca 1 kali subhanallah. Jadi kalau misalnya dia baca subhanallah atau subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru dapat 1 rakaat. Nah kalau misalnya habis bangun dari rukuk, kita baru datang dan gabung, begitu imamnya selesai mengucapkan salam, kita naik lagi sendirian, baru pakai takbir 7 dan 5 tadi gitu ya. Untuk sholatnya Bapak sekalian, surat yang dibaca ini Ustaz Muntasir nih, imam apa khotib aja nih. Yang imam pilihan pertama yang disunahkan Nabi yaitu surat Qaf dan surat Al-Qamar. Kalau nggak hafal, pilihan keduanya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau masih nggak hafal juga, cari lagi surat yang lain. Asal jangan surat tanah aja dibaca. Ya. Yang ketiga Bapak sekalian, tidak dilarang mengulang surat yang sama apabila Id bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Karena hadisnya menyebutkan wa idza jatamal idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yuqra'u bihima fis salataini. Jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka dibaca kedua surat di kedua surat itu di 2 salat tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau seandainya Bapak sekalian tidak melakukan salat Id pada hari H, kalau tidak mengetahuinya apakah hari itu Id dan matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka Idnya dilakukan keesokan harinya. Ya. Kayak di Jambi kan susah ngelihat. Ya. Kalau di Jambi kayaknya daerah Tungkal, daerah laut mana? Daerah-daerah Tungkal itu ya. Karena kalau yang ini kan tertutup dengan hutan atau pepohonan ya. Jadi daerah-daerah yang pantai atau padang pasir itu yang bisa melihatnya. Kalaupun Idul Fitri, kalau misalnya ketahuannya sudah tinggi tapi belum sampai zuhur, masih boleh. Jadi mentoknya itu Bapak sekalian, dari habisnya waktu haram sampai menjelang zuhur, itu waktu sholat Idnya. Adapun sholat Id tidak boleh dilakukan di hari kedua, kecuali ada uzur. Misalnya orang Muhammadiyah gitu kan, dia sendirian Muhammadiyah di sana, akhirnya apa? Dia buka sendiri tapi nggak bisa Id.
karena nggak ada kawan gitu kan, besoknya dia gabung sama yang ikut pemerintah, boleh gitu ya, karena dia ada uzur. Adapun Bapak sekalian, untuk Idul Adha itu boleh di hari tasyrik. Jadi kalau misalnya hari Rabu misalnya banjir misalnya, ya. Nauzubillah min dzalik. Terus diganti kemudian hari Kamisnya baru diadakan, boleh gitu kan. Atau hujan deras misalnya kan, itu boleh dilakukan. Karena memang Idul Adha kan 4 hari gitu ya. Yang berikutnya Bapak sekalian, boleh nggak mengqadha salat Id? Misalnya Bapak sekalian, ada yang mudik, taunya mobilnya apa? Jalanannya macet, sampai ke rumah jam 8 pagi, orang sudah selesai Id. Apakah sholat Idnya diqadha? Ulama selisih pendapat. Memang enak lah di fikih kita kayak gitu Bapak sekalian, selisih pendapat. Cuman jangan-jangan kepedean ya. Kalau ditanya gimana hukumnya, ulama selisih pendapat, nggak semua gitu ya. Karena saya sering temukan itu kan, anak-anak pondok itu belum apa-apa ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama Bapak sekalian, tidak perlu diqadha ya, karena tadi mereka menganggapnya itu hanya sunnah muakkad. Adapun Bapak Ibu sekalian, pendapat Imam Syafi'i semua diqadha. Karena bagi Imam mazhab Syafi'i semua sholat sunnah bisa diqadha. Jadi kalau misalnya biasa sholat tahajud ketiduran, siangnya diqadha. Hadisnya ada nggak Ustaz? Ada. Nabi kalau misalnya tidak sholat tahajud, maka beliau akan sholat duhanya 12 rakaat. Sholat ba'diyah gimana Ustaz? Qobliyah ba'diyahnya bisa nggak diqadha? Bisa. Hadisnya Nabi SAW pernah habis sholat asar sholat 2 rakaat. Jadi sampai kemudian ada yang berpendapat habis asar itu boleh sholat sunnah dengan syarat mataharinya masih tinggi. Jadi habis sholat asar kita sholat lagi, itu masih boleh. Begitu selesai sholat asar, beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ini sholat apa? Nabi menjawab, ini sholat qobliyah ba'diyah zuhur yang saya tidak lakukan karena kesibukanku tadi. Jadi sekarang saya qadha. Adapun pendapat Hambali, itu sholat asarnya, sholatnya tidak diqadha. Kalaupun mau maksa qadhanya ya jadi 4. Kenapa 4? Karena sholatnya kan 2 sholat ada khutbah. Jadi dikiaskan dengan sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu, kalau sholat Jumat hanya 2 rakaat, kalau nggak dapat sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Baik dilakukan dengan 4 salam, dengan 4 rakaat 1 salam atau dengan 2 salam. Tapi Bapak sekalian, ini sholat Idnya boleh atau tidak diqadhanya. Kalau misalnya kita lagi safar, boleh nggak orang safar mengadakan sholat Id? Misalnya ada 2 bis rombongan, macet. Kebetulan di sebelah tempat macet itu ada tanah lapang, ada ustadz di sana. Akhirnya ustadznya bilang, daripada kita nganggur, kita sholat Id aja. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena salah satu rukun dari sholat Id itu harus dalam kondisi mukim atau ngikut orang yang mukim. Jadi kalau misalnya khusus orang yang safar saja, itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan kalau musafir itu nggak boleh ngadain sholat Jumat. Ya. Jadi yang karena Nabi SAW tidak pernah bikin sholat Jumat. Adapun Bapak Ibu sekalian, untuk perempuan itu dianjurkan untuk sholat Id dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah. Pakai bajunya yang syar'i, gitu ya. Jangan pakai kerudung selempangan aja, gitu kan. Yang kedua, tidak berlebihan dalam berdandan atau tabarruj, termasuk juga jangan pakai minyak wangi dan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa ada ini Bapak sekalian? Karena kemarin sempat heboh, ya, laki-laki perempuan bikin shop sendiri, mentang-mentang satu keluarga mereka bawa tikar, gabung mereka di sana, itu kan. Itu tidak
boleh gitu kan. Yang berikutnya Bapak sekalian, kalau seandainya hari Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, hadisnya Bapak sekalian, Nabi bersabda, "Idza qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Telah ada terjemahannya. Telah bergabung atau telah bertepatan dua hari raya pada hari ini, yaitu hari Jumat dan Idul Fitri. Barang siapa faman syaa ajza'ahu minal jumu'ah wa inna lamujammi'un. Siapa yang tidak ingin salat Jumat silahkan tidak Jumatan, tapi kami tetap melaksanakan salat Jumat. Dari sini Bapak Ibu sekalian, ulama selisih pendapat. Pendapat pertama, mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak wajib lagi sholat Jumat. Tetap wajib, sholat Jumat tetap wajib karena tidak ada hubungan antara sholat Jumat dan sholat Id, baik yang mukim maupun yang jauh. Yang kedua Bapak sekalian, mazhab Hambali, beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi kewajiban sholat karena sudah ada khutbahnya. Mereka berdasarkan hadis dari Ibnu Zubair. Jadi hadisnya bahwa Imam Ibnu Zubair mengimami sholat di tempatnya dan kami sholat bersamanya. Begitu datang waktu Jumat, kami nunggu beliau tidak datang. Hingga kami melakukan sholat Jumat tanpa beliau. Begitu datang Imam Ibnu Abbas, ditanyakan tentang hal itu, kata Imam Ibnu Abbas, ya seperti itulah sunnahnya, gitu ya. Ini yang kedua. Mazhab yang ketiga Bapak sekalian, mazhab Syafi'i dan Maliki. Mereka mengatakan bahwa sholat Jumat itu wajib bagi yang ada di sekitar masjid. Kalau yang jauh-jauh itu boleh ngambil rukhsahnya. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, ada sahabat yang rumahnya itu 4 km dari Masjid Nabawi. Ya. Jadi kalau misalnya 4 km pagi sudah datang, terus dia balik, terus mau Jumatan lagi, datang lagi, kan itu menyusahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi membolehkan bagi orang-orang yang rumahnya jauh tadi untuk tidak melakukan sholat Jumat. Adapun yang mukim, yang dekat dengan masjid, tetap melakukan sholat Jumat. Untuk khutbah idnya Bapak sekalian, itu sunnah mendengarkannya, beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu rukun. Sampai untuk sholat Jumat Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh kita menghilang konsentrasi dari dengerin masjid dengan khutbah. Jadi kalau misalnya main-main, benerin kancing misalnya, atau mainin tasbih, apalagi main HP. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau sebelah kita ribut, kita melakukan gestur yang menunjukkan kita nyuruh diam, walaupun tanpa suara, itu sudah membatalkan pahala sholat Jumatnya. Misalnya ada sebelah kita gini aja, atau kita nunjuk, nah itu sudah menghilangkan pahala sholat Jumat. Termasuk juga geser kotak amal, itu mengurangi pahala Jumatan. Emang pahala Jumatan itu apa? Hadisnya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang masuk masjid pertama kali, maka dia dapat pahala seperti berkorban 1 ekor onta. Yang berikutnya berkorban 1 ekor sapi, berikutnya berkorban 1 ekor kambing, seterusnya sampai bagai berkorban sebutir telur. Begitu imamnya naik mimbar, jadi ada malaikat yang khusus jaga di depan pintu, mencatat yang datang. Dalam hadisnya, begitu malaikatnya khotibnya naik mimbar, malaikat itu kemudian menutup buku catatannya, kemudian ikut dengerin khutbah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan mendengarkan khutbah di waktu Jumat. Termasuk kadang saya lihat tuh ada yang zikir karena khawatir ngantuk, kan dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu membatalkan pahala Jumatannya. Terus dapat pahala apa Ustaz kalau kayak gitu Ustaz? Mereka hanya dapat pahala sholat zuhur saja. Makanya kalau bapak-bapak nih yang sholatnya nih, usahakan sholatnya di depan.
Jadi saat sebelum Bilalnya masih ngomong, kota amalnya sudah lewat depan kita. Jadi tidak mengurangi pahala. Terus gimana kalau ketiduran? Udahlah, resiko itu ya. Ya, emang nasib memang. Memang luar biasa ibu-ibu ya. Saya kasih tahu. Paling nikmat tidur itu, tertidur itu saat Jumatan. Jadi kita sudah gini gitu kan. Luar biasa kadang. Duduk baru imamnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Udah mulai tuh goyang-goyang mata gitu. Kalau nggak percaya tanyalah sama bapak-bapak. Apalagi kalau habis makan. Makanya kita disunahkan untuk Jumatan tidak makan terlebih dahulu. Tidak makannya udah gitu, apalagi makan. Jam 11. Itu dia. Makanya kalau saya di rumah untuk Jumatan itu saya tidur dulu. Jam 11 bangun baru mandi gitu. Ya. Qailulah bukan qilung. Ya. Adapun Idul Adha itu bukan rukun salat Id. Hadisnya menyebutkan faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Barang siapa yang mau duduk dan mendengarkan, maka silakan duduk dan dengarkan. Yang mau pergi silakan pergi. Di hadis ini Bapak Ibu sekalian cuman ada 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Tapi rata-rata orang Indonesia ngambil yang pilihan ketiga. Begitu assalamualaikum mulai ada maaf ibu-ibu. Ya, alhamdulillah bukan yang dari sini, tapi pindah dari sini gitu kan. Mulai gitu kan, ngelepas mukenanya, beberes sambil bertanya, kalau dagingnya datang kira-kira dapat berapa ya? Jam berapa lah datangnya? Oh ribut. Akhirnya yang pengen dengar khutbah enggak kedengeran gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pilihannya hanya 2. Terus gimana nyuruh diam orang sebelah? Boleh ya. Tidak seperti sholat Id tadi. Untuk khutbahnya boleh 1, boleh 2. Ya. Untuk di Indonesia yang 1 khutbah itu Muhammadiyah, yang 2 khutbah selain Muhammadiyah. Ya. Hadisnya yang dengan 2 khutbah Nabi SAW fa khataba qa'iman summa qa'ada qa'datan summa qam. Nabi itu khutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk sebentar, kemudian lanjut lagi berdiri melanjutkan khutbahnya. Jadi ada 2 khutbah. Adapun yang hanya 1 kali khutbah, Nabi khutbahnya geser. Emang 2 khutbah tapi geser. Khutbah pertama di hadapan seluruh jamaah, khutbah kedua hanya di hadapan para ibu-ibu. Ya. Hadisnya, falam fabada abis salati summa khatabah. Beliau memulai salatnya kemudian berkhutbah. Falamma faragha, selesai khutbah, nazala fa'atan nisa. Selesai khutbah beliau turun dan mendatangi barisan perempuan, fazakarahunna wa huwa yatawakka'u alayya di Bilal. Beliau kemudian memberikan wasiat dan nasihat dan dalam kondisi bersandar di tangan Bilal. Jadi Bapak Ibu sekalian, khutbahnya 1 khutbah boleh, 2 khutbah juga enggak masalah. Ya, enggak usah ribut, wah ini Muhammadiyah, ini NU, sama-sama benar. Khutbahnya Bapak Ibu sekalian dimulakan dengan takbir, ya. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang Syafi'i, ini yang khutbah ya. Untuk Syafi'i, khutbah pertama dimulakan dengan 9 takbir, khutbah kedua dimulakan dengan 7 takbir. Ya. Tapi kalau pakai takbir bisa nggak Ustadz? Langsung hamdalah, nggak masalah juga. Intinya Bapak sekalian, sholatnya aja sunnah gitu ya. Nggak usah bermasalah kan gitu ya. Nah, untuk sholat idnya Bapak sekalian mengumandangkan takbir saat memperbanyak takbir, baik Idul Fitri dan Idul Adha saat berangkat, terus mandi dan berhias diri pakai baju yang terbaik. Untuk Idul Adha itu tidak makan dari kapan? Dari subuh sampai selesai sholat. Ya, dari subuh sampai selesai sholat Idul Adha. Ya. Ustadz kalau misalnya ada yang punya sakit mah gimana Ustadz? Sebelum subuh sahur boleh. Jadi sampai selesai Id baru makan. Yang paling baik ya niatnya ngikutin Nabi gitu. Jadi Bapak sekalian, yang paling bagus untuk makannya atau bukannya itu, dan dianjurkan untuk bergembira ria dan mengucapkan selamat hari raya baik Idul Fitri dan Idul Adha dengan ucapan min taqabbalallahu minna wa minkum.
Minal aidin wal faizin juga boleh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan tidak masalah menyampaikan mengucapkan tahniah, ucapan selamat sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Dan yang terakhir Bapak sekalian, gimana ziarah kubur untuk hari Id? Sebetulnya ziarah kubur bisa kapan saja, cuman seperti di awal tadi, Idul Fitri, Idul Adha itu hari kegembiraan. Jangan sampai kemudian hari kegembiraan ini bukan dinodain ya, tercoreng sedikit dengan kesedihan saat ziarah kubur. Jadi kalau mau ziarah kubur ya sebelum Id atau sesudah Id itu lebih baik ya. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah sudah 50 menit saya ngomong, saya kembalikan lagi ke Ustaz Muntasir. Silakan Ustaz. Baik, syukur jazakallah kepada Ustaz Ahmad atas materi yang luar biasa pada siang hari ini berkaitan dengan Id ya, baik itu Idul Adha yang akan kita laksanakan pada hari Rabu ataupun sudah kita pakai itu Idul Fitri dan disinggung sedikit ya. Baik, Pak dan Ibu, Ustazah, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Tidak ada kemungkinan yang ingin bertanya berkaitan dengan korban, kiranya kita berkaitan mungkin ada yang jadi panitia dan lain sebagainya, bisa ditanyakan pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab pada Ustazah, Ibu-ibu di silakan. Di luar tema boleh. Ya, Ibu silakan. Udah bingung? Ya sudah. Udah. Ini aja. Ustazah Rani. Kecuali di Masjidil Haram. Jadi Sunnah Nabawi berarti ini Ya. sudah berada di Madinah. Jadi Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, masuk banyak dari ya. Apa hukumnya saat sholat tiba-tiba terasa ingin buang BAB atau BAK tapi tidak terlalu mendesak? Apakah harus berhenti dan membatalkan sholatnya atau lanjut saja sholatnya? Lalu bagaimana jika saat sholat terutama saat rukuk atau sujud tiba-tiba terasa keluar sesuatu keluar dari kubur? Apakah harus berhenti sholatnya dan mengecek? Setelah itu berwudu dan sholat kembali atau lanjut saja sholat sampai selesai? Dan satu lagi Ustaz, Anda pernah baca postingan di Instagram bahwa untuk perempuan pernikahan itu hukumnya tidak wajib. Kalau benar tidak wajib, berarti tidak ada masalah jika seseorang perempuan tidak menikah. Apalagi jika perempuan tersebut mempunyai trauma mendalam terkait terkait hubungan berita tentang perceraian, KDRT, suami mengkondo dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, begitu Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu. Terima kasih. Bismillah. Untuk Masjid Nabawi iya. Jadi dulu waktu Nabi SAW di Madinah, Nabi ngajak umat Islam sholatnya di lapangan. Ya walaupun Masjid Nabawinya ada. Tapi karena sekarang Masjid Nabawi sudah lebar, maka sekarang di lapangannya ditiadakan. Ya, karena memang kan zaman itu kan Masjid Nabawi masih sempit gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadisnya menyebutkan barang siapa yang saat waktu sholat tiba, sementara dia ingin hal itu, maka dianjurkan untuk mendahulukan itu. Ya, jadi termasuk ketika makanan sudah terhidang, azan, dahulukan makan. Ya.
Tujuannya Bapak Ibu sekalian agar konsentrasi dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau misalnya lagi sholat makanan terhidang, sholat dulu kan mulai mikirnya kan nanti rendangnya habis nggak nih sholat gitu kan, dan lain sebagainya. Atau kalau lagi ini kan kadang-kadang itu tiba-tiba jadi agak ini kan goyang sana goyang sini gitu kan bil nahan. Nah, ini kan menghilangkan kekhusyuan. Maka dianjurkan untuk membuangnya terlebih dahulu. Namun kalau misalnya tidak terlalu urgen, istilahnya tidak ya baru kerasa sedikit dan itu tidak mengganggu konsentrasi, maka sholat boleh lanjut, ya. Terus gimana kalau tengah jamaah kemudian kerasa, maka boleh kita batalkan, ya. Gimana batalinya? Salam ke kanan. Ya, jadi jangan langsung itu batal langsung keluar. Salam dulu kanan kiri baru keluar. Terus gimana kalau pintunya kan di sini nih pintunya? Nggak mungkin dong mundur ke belakang dulu baru ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat kita berjamaah kita boleh lewat di depan sop-sop tersebut. Ya, yang nggak boleh itu kalau lagi sholat berjamaah di depan imam. Nah, itu yang baru nggak boleh. Karena sutroh atau penghalang makmum itu ngikut imam. Jadi kalau imamnya tidak terlewati, makmumnya nggak masalah. Sebagaimana Imam Ibnu Abbas pernah satu hari melewati barisan orang sholat pakai keledainya, dan itu tidak masalah. Cuman kalau kita sholat sendiri itu yang nggak boleh. Hadisnya menyebutkan lebih baik seseorang menunggu 40. Ini perawi hadisnya lupa 40 hari atau 40 bulan. Beliau mengatakan dia tidak disebutkan. Jadi beliau lupa 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting ada 40 lah. Itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang sholat. Dan orang yang sholat terus ada yang lewat di depannya, pahala sholatnya akan berkurang, gitu ya. Jadi kalau misalnya di stop ketiga gitu kan batal, ya sudah jalan aja langsung baru ke sana, gitu ya. Yang ketiga, saat lagi sholat tiba-tiba merasakan sesuatu yang keluar, kayak ada angin keluar tapi dikit gitu kan, batal atau enggak. Kata Nabi SAW, jangan dibatalkan. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar yakin ada yang keluar. Gimana bentuk yakinnya? Dengar suaranya atau cium baunya, ya, dengar suaranya atau cium baunya. Karena hadis yang lain menyebutkan bahwa setan itu kreatif. Saat sudah bisikin kanan, bisikin kiri, bisikin masuk ke hati, dibisik-bisikin masih enggak juga, dia akan turun ke tempat yang keluarnya angin itu sama dia ditiup dikit. Sampai kita ngerasa kayak ada yang keluar. Baru kemudian dia keluar, naik lagi ke atas, baru ngomong ke bisikin telinga, sudah batal, ada yang keluar dikit tadi. Maka ketika kita ngerasakan itu, langsung tetapkan. Kalau nggak ada baunya, nggak ada bunyinya, ya sudah, kita belum batal. Terus Ustaz, kalau misalnya ada yang kalau nggak wudu, nggak pengen kentut, tapi begitu wudu langsung pengen kentut. Gimana caranya? Ambil air segelas, air mateng, dibacain ta'awudz, Al-Fatihah, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Gampangnya apa? Ayat di surat nama ada di maksurat itu aja. Ya, ayat di maksurat gitu kan. Baca dengan suara yang agak keras, kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, hilangkan kesusahanku, diminum, insya Allah atas izin Allah akan sembuh, gitu ya. Yang berikutnya, apa sih hukum nikah itu? Hukum nikah itu tergantung dengan kondisi. Jadi tidak harus wajib, ya, tidak wajib nikah itu. Siapa bilang nikah wajib? Kata Imam Malik, nikah itu ada 5 hukum. Kalau ada orang yang nikah niatnya pengen menyakiti pasangannya, maka haram itu hukum nikahnya. Ya. Kalau misalnya nikahnya niatnya cuman main-main, nggak nyakitin ya, cuman main-main saja, maka hukumnya makruh. Kalau misalnya dia mau nikah dan dia nggak butuh, sebetulnya nggak pengen nikah,
atau poligami sementara sebetulnya dia nggak butuh, maka hukumnya mubah. Kalau misalnya dia sudah kebelet tapi masih agak bisa ditahan, hukumnya sunnah. Kalau memang sudah khawatir gitu kan, kalau misalnya dia nggak nikah, dia bakal terjerumus dalam zina, barulah saat itu nikah, hukumnya wajib. Ya. Terus gimana Ustadz kalau misalnya sudah sunnah? Udah pede aja bujang kita namanya sunnah kalau saya. Jadi Bapak sekalian, Ustazah Yemi, bujang kita ngomong sunnah nikah bagi beliau. Tapi Bapak sekalian, Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Jadi itu kan hadisnya itu an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Ya. Itu dalilnya gitu kan. Jadi memang nggak wajib nikah itu, gitu kan? Tinggal tergantung personal. Terus gimana dengan saya trauma dengan apalagi dari keluarga yang broken home, keluarga bapaknya bermasalah, gitu kan? Gimana caranya? Ya carilah lelaki yang baik, gitu ya. Gimana caranya laki-laki yang baik? Bukan pakai cinta. Kalau hanya sekedar cinta saja, makan cinta, nikahan di cinta itu memang nggak kenyang. Ya. Walaupun sehari ngomong suaminya ngomong I love you kalau ngelaper, ya udah. Nah, jadi ada cerita ada seorang wanita gitu kan, suaminya itu ngeliatin istrinya karena istrinya jelita gitu kan. Sampai siang akhirnya suaminya ngomong, wahai istriku, emang kita nggak ada makan hari ini? Apa kata istrinya, bang, bukankah cukup abang melihat wajah saya gitu kan? Apa kata suaminya, wahai istriku, secantik apapun kamu, gitu, cantik dan ganteng pasangan, kalau kelaparan sama-sama ngeludahin bakalan gitu kan. Memang kayak gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukum nikah nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz? Nanti Anda kasih tahu apa panjangan mau. Kacau. Modal kontol dong. Baik, selesai berikutnya. Sekarang Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam. Misalnya satu orang bisa dapat pahalanya karena keluarga itu. Terkadang kita diminta satu nama mewakili gitu. Jadi sebaiknya atas keluarga besar ini atau satu nama itu. Keduanya kan ada sunnahnya itu sebelum Zulhijjah, sebelum masuk bulan itu kan potong kuku gitu ya gitu kan, walaupun yang tidak di dalam keadaan pernikahan itu juga disebut. Apakah itu berlaku yang ngamat dan tidak dapatkan atau yang dari satu keluarga itu tadi? Tip. Baik, ada lagi? Udah dua kali. Ya. Tip untuk korban. Kalau korban di atas namakan kepala keluarga, satu keluarga dapat. Atas nama kepala keluarga. Tapi kalau di atas namakan anaknya, maka yang dapat pahala korban hanya anaknya. Terus bapaknya dapat apa? Dapat pahala sponsor. Nah, dapat pahala sponsor. Makanya kalau ini yang diasidiki gitu kan, tolong dihubungi orang tuanya gitu kan, minta nama orang tua. Jadi nanti dinamakan Bapak Fulan, wali dari gitu kan. Kalau kita sekarang kan nama anaknya apa? Keisha ini ya. Jadi maka sekarang itu bapak ini wali dari, dalam kurung wali dari gitu ya. Biar apa? Satu keluarga yang dapat gitu ya, bukan hanya anaknya saja. Terus sunnahnya hadisnya menyebutkan jika masuk waktu hari Zulhijjah, hendaknya dia yang berkorban sementara dia berniat untuk berkorban, maka tahanlah atau janganlah dipotong kuku dan bulu di tubuhnya. Jadi bukan hanya rambut ya, kumis, jenggot dan lain sebagainya itu tidak boleh. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih.
sampai hewan korbannya disembelih. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk meniru orang-orang yang haji. Karena haji kan nggak boleh potong kuku, potong rambut sampai mereka tahallul. Yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, agar makin banyak anggota tubuhnya yang terhindar dari api neraka. Itu alasan kenapa dianjurkan untuk motong kuku. Dan hukumnya Bapak Ibu sekalian hanya sunnah. Ya, kalau misalnya kayak tentara motong ke ininya gimana Ustaz? Ya kalau misalnya udah nggak bisa dinego lagi ya cukur. Dan itu tidak ada dosa, tapi pahala kurbannya jadi berkurang. Ya. Terus siapa yang tidak boleh potong kuku dan rambut yang diatasnamakan. Jadi kalau diatasnamakan bapak ya bapaknya saja, anaknya enggak. Kalau misalnya dinamakan anaknya tadi si Keisha tadi misalnya ya si anak itu saja yang tidak boleh potong rambut dan kuku gitu ya. Allah alam bisawab. Emang ada anaknya yang namanya Keisha? Gitu ya. Allah alam bisawab. Ada Ustaz? Baik. Saudara, masih ada? Ustaz, silakan. Ya. Boleh Ustaz. Bapak dulu. Bapak dulu. Ini kan masih muda, tapi udah boleh nggak pakai semir? Oke. Ya Bu. Ada itu pasangan berarti manusia. Misalnya ada suaminya meninggal, berdoa supaya suaminya, kan ada yang baik nggak misalnya apakah bisa sampai? Gimana? Apakah bisa sampai doanya itu? Doa ke suami yang meninggal. Kan biasanya dengar doa yang anak soleh. Oke. Bismillah. Pertanyaannya kalau misalnya yang masih muda beruban gimana? Boleh nggak disemir rambutnya dengan warna hitam? Hadisnya menyebutkan akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang rambutnya hitam seperti burung merpati, ya, dan mereka tidak akan mencium bau sorga. Ini ulama ulama yang dulu, salaf yang dulu, mereka mengatakan kalau misalnya sudah beruban nggak boleh disemir pakai warna hitam. Warna selain hitam boleh nggak? Boleh, malah sunnah. Ya, malah sunnah. Jadi kalau misalnya ada kakek-kakek 70 tahun misalnya ya rambutnya udah putih semua, semir aja sama warna pirang gitu kan. Paling cucunya bilang, "Wih, kakek gue gaul banget," gitu aja gitu kan. Itu yang ulama ini ulama yang dulu. Adapun ulama kontemporer, beliau membagi hukumnya jadi dua. Saya lupa nama ulamanya. Beliau mengatakan kalau misalnya umurnya kawan-kawannya masih hitam semua, kulitnya masih kencang, giginya masih utuh, boleh semir pakai warna hitam. Cuman kalau sudah mulai giginya sudah mulai tanggal, kulitnya sudah mulai keriput, tahu dirilah ya. Jangan semir dengan warna hitam. Boleh. Oh, nggak ada masalah. Ada samponya sekarang kan? Ada sampo. Baik, mungkin ya Ibu silakan. Nah, ya. Oh ya, yang kedua ada doa yang tadi. Ya saja. Bentar. Jadi boleh ya Pak, lewat dekat orang sholat misalnya. Iya. Oke. Jadi lewat depan orang sholat kalau sholatnya berjamaah nggak masalah. Ya. Nah kalau misalnya sholat sendirian gimana? Dia ada namanya sutro. Sutro itu hadisnya mislamu akhiratir rihal, seperti bagian belakang dari pelana. Makanya sekarang kan banyak yang ini. Kalaupun seandainya nggak itu apa? Cari tiang, cari dinding. Kalau nggak ada, itu pakai peci untuk laki-laki. Jadi di luar peci boleh. Atau pakai sejadah yang menunjukkan bahwa itu wilayah kita.
Hadisnya kalaupun seandainya nggak ada itu, karena zaman Nabi itu kan lantainya itu dari pasir, maka Nabi mengingatkan untuk bikin garis, falyaktu khutwah. Jadi di bagian dalam garis nggak boleh lewat, di luar garis silahkan, nggak masalah, gitu kan? Karena di masjid kita udah banyak garis, ya udah kita pakai garis sini saja, gitu kan? Jadi di luar garis yang ini, anggap saja nih kalau misalnya ngadep sana, di luar garis itu boleh orang lewat, karena itu sudah lewat batas kita. Atau sejadah kan, di luar sejadah kita sudah boleh lewat. Kalau di dalam sejadah itu tadi yang bermasalah. Cuman kalau berjamaah, sholatnya berjamaah nggak apa-apa. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat orang di masjid sholat tarawih itu kan, kadang banyak yang lalu lalang di depan orang sholat, ya memang boleh, gitu ya. Emang gitu, boleh itu memang, dan nggak masalah. Yang terakhir, boleh nggak doa istri untuk suami yang meninggal sampai nggak sampai? Ya, walaupun memang hukumnya itu cerai mati lah kalau bahasa sekarang ya, cerai mati. Cuman doanya masih nyampe. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sama-sama meninggal terus sama-sama masuk surga, maka dia akan ketemu kembali dan dijadikan suami istri di surga. Itu. Cuman ada ibu-ibu yang protes, nanya ke Ustadz, kalau misalnya nanti di akhirat suami istri masuk suami istri gimana Ustaz nanti di sorga? Dengan semangat Ustadznya ngomong, kalau suami istrinya solehah, dua-duanya akan jadi suami istri lagi di sorga. Apa kata istrinya? Ya ketemu lagi sama dia. Allah alam bisawab.